Saudaraku, selamat pagi. Puji Tuhan, saya menyapa saudara dengan renungan singkat yang pagi ini saya beri tema kasih, iman, dan pengorbanan yang layak kita teladani. Diambil dari Kisah Rasul pasal 9, 36-41. Berbunyi demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kisah ini adalah tentang seorang wanita yang ada di Yope yang bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani dia disebut Dorcas. Wanita ini adalah wanita yang sangat kreatif, dia sangat mahir dalam membuat baju-baju pakaian yang pada zaman itu tentu sangat langka orang seperti ini. Dan juga wanita ini adalah wanita yang cinta Tuhan. Dia suka berbuat baik dan suka memberi sedekah. Kemudian dalam kisah tadi kita baca bahwa dia jatuh sakit dan kemudian meninggal. Dan oleh para murid Tuhan dimandikan dan dibaringkan di ruang atas. Dalam keadaan yang sedih ini, mereka mendengar bahwa Rasul Petrus berada tidak jauh dari Yope. Dia ada di satu tempat namanya Lida. Dan kemudian setelah mereka mendengar bahwa Petrus ada di sana, kemudian mereka mengutus 2 orang untuk menjemput Petrus dengan segera supaya datang dan menolong mereka dalam keadaan yang sulit itu. Kemudian Petrus sebagai seorang murid Tuhan dengan sangat antusias, dengan respon yang cepat, berangkat bersama-sama dengan mereka dan sampailah di rumah Tabita. Pada waktu sampai di sana, kemudian Petrus diajak ke ruang atas. Dia ketemu di sana wanita-wanita, orang-orang kudus dan janda-janda yang menangis dan bahkan menunjukkan hasil karya yang dulu dibuat oleh Tabita pada waktu dia hidup. Kemudian Petrus minta kepada mereka supaya mereka keluar dulu. Petrus kemudian berlutut dan berdoa, dan setelah berlutut dan berdoa, dia kemudian berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Yang luar biasa, mukjizat terjadi. Wanita itu buka matanya, bangkit dan duduk. Dan kemudian Petrus memegang tangannya dan menolong dia untuk berdiri. Dan setelah itu, kemudian Petrus memanggil janda-janda dan orang-orang kudus itu ke situ dan memberitahukan dan menyerahkan Tabita yang sudah hidup dan sehat. Saudara, yang saya ingin kita renungkan adalah bahwa mukjizat itu terjadi karena ada orang-orang kudus di sana yang penuh kasih, yang rela berkorban, dan mereka penuh iman. Mengapa mereka panggil Petrus di saat itu? Karena mereka percaya melalui Petrus mukjizat Tuhan terjadi. Sehingga saudaraku, mukjizat Tuhan itu selalu ada kalau ada orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang rela berkorban. Saudara, semoga kita menjadi orang-orang yang demikian. Karena kalau kita adalah orang yang beriman, orang penuh kasih dan rela berkorban, mukjizat Tuhan terjadi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang memberi kepada kami kehidupan, yang memberi kepada kami pemeliharaan, yang memberi kepada kami berbagai kesempatan. Terima kasih pagi ini bisa mendengar renungan singkat, belajar dari orang-orang kudus di Yope yang penuh kasih, penuh iman, dan penuh pengorbanan. Sehingga mukjizat terjadi. Bapa, kami rindu bahwa di dalam dunia kami sekarang banyak orang begitu egois, banyak orang tidak peduli sesama. Tapi firman Tuhan mengajar kami supaya kami menjadi orang yang penuh kasih,
penuh iman, dan juga peduli. Dengan demikian maka kami bisa saling memberkati dan gereja Tuhan hidup dan bergairah. Tolonglah kami dan pakailah kami semua supaya kami menjadi alat di tangan Tuhan yang memberkati sesama, yang menolong sesama, dan rela berkorban bagi sesama. Tuhan tolong kami dalam berbagai aktivitas. Selalu kami doakan negeri kami juga. Tuhan memberkati Indonesia. Indonesia dicintai Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.